prediction problem ini biasanya melakukan evaluasi ya. Baik. Jadi kalau misalkan kemarin kita berbicara yang sifatnya pada saat kita belajar dynamic programming atau DP, maka di sini kita ketahui bahwa lingkungan itu mengetahui semua ya. Lingkungan atau environment itu known dari transition function-nya ya. Terus kemudian saat itu kita bisa melakukan evaluasi sebuah policy. Nah, terus kemudian kita masuk ke yang disebut dengan arm bandit ya. Dan dalam arm bandit itu apa yang terjadi? Kita kan ada 3 feedback nih. Yang pertama adalah evaluatif, sequential, terus evaluatif, terus sampel. Permasalahan di reinforcement learning gitu kan. Sequential kita sudah bahas. Di isolasi sequential doang itu ketika kita berbicara apa? Ketika kita berbicara dynamic programming. Ya, kita berusaha untuk memberikan solusi pada saat dia sequential. Terus kemudian kita mengisolasi permasalahan untuk evaluative feedback, di mana kita nggak tahu mana yang terbaik. Itu pada saat kita membahas arm bandit. Ya. Terus sampel belum sama sekali. Nah sekarang, sebelum masuk ke yang lebih, saya nggak tahu bisa nyampe apa enggak, kebanyakan sekarang kita berbicara masalah tabular ya. Nah, ini kita gabung. Permasalahan kita gabung, artinya sekarang saya punya permasalahan sequential dan evaluatif. Nah, kita gimana permasalahannya kalau dua ini digabung? Kalau dalam arm bandit, meskipun dia sifatnya evaluatif, tapi kita cuma one shot. Dalam artian permasalahannya hanya keputusan 1 kali, ya kan? Meskipun diulang-ulang. Nah, permasalahan sekarang dalam kenyataan itu tidak hanya sekali. Mungkin ada beberapa kasus arm bandit, tapi dalam kenyataan bisa jadi kita harus melakukan beberapa kali sampai kita mencapai reward atau tujuan kita. Berarti sekarang kita menggabungkan antara sequential dan evaluatif. Ya, itu yang akan kita pelajari sekarang. Jadi sekarang yang diisolasi 2 permasalahannya. Yang sampel jangan dulu, kita semuanya exhaustive dalam artian space-nya saya tahu semua. Ya. Kita mengetahui environment space-nya semua, environment space-nya tahu atau state-nya kita tahu semuanya. Jumlahnya sekian. Nah, itu belum. Yang kita lihat sekarang itu asumsi, berarti asumsi ideal, jumlah space kita tahu dan space-nya tahu, state. Tapi yang nggak ideal adalah sequential, terus kemudian dia evaluatif. Nah, kita ingin melihat permasalahan sequential dan evaluatif ini. Jadi dalam kasus kita sekarang yang ingin kita lihat adalah di sini, oke? Di sequential dan evaluatif. Nah, mungkin nanti kita akan belajar tentang Monte Carlo, kemudian temporal difference learning. Ya, oke. Nah, ini sama pada saat kemarin kita berbicara tentang value estimate value of policies. Jadi ya sama dengan atau similar dengan policy evaluation method seperti yang dulu di Markov decision process ya. Nah, terus kemudian kita sebut dengan prediction problem, bukan control problem, karena kita tidak berbicara tentang improvement. Ya, kita hanya berbicara evaluation sebuah policy. Ya. Improvement policy itu nanti masalahnya adalah control problem. Ya, di sini prediction problem karena kita ingin memprediksikan value function dari sebuah state. Ya, oke. Di sini kalau misalnya kita masih ingat bahwa estimating sebuah value function, ya, basically defined as the expected future discounted reward. Ya, jadi dalam hal ini kita ingin menghitung discounted reward berdasarkan state sebaik apa saya state sekarang. Di state 1, state 2, sebaik apa saya akan mencapai target. Seperti itu kan kira-kira. Nah, untuk nanti kita akan belajar disebut dengan control problem. Cuman permasalahannya, dalam control problem ini, kita bukan hanya mengevaluasi, tapi melakukan improvement. Jadi pendekatannya harus lain. Jadi kita pisahkan. Oke? Nah, yang paling utama, saya nggak tahu, kayaknya kita nggak bakal nyampe ke sini, ya. Nggak bakal nyampe ke deep reinforcement learning, itu sudah bukan tabular lagi, tapi udah expect approximation, ya. Jadi reinforcement learning yang sudah approximation, ya. Nah, oke. Jadi kalau misalnya kita berbicara di reinforcement learning, situasinya menjadi lebih kompleks, ya, karena dia selain sequential dan evaluatif, dia juga adalah sampel. Kalau sekarang ini kita nggak asumsikan nggak,
Tapi yang kita hadapi adalah exhaustive. Berarti kita tahu state-nya untuk semua kondisi. Ya, kalau dalam sampel kita nggak tahu state-nya berapa. Karena bisa jadi continue state-nya. Ya. Okay, so in this chapter we are looking at agent that learn from feedback that simultaneously secara berbarengan, sequential dan evaluatif. Kebayang ya kondisinya. Oke. Baik. Kita akan belajar bagian A sama B ini. Pertama kita ngelihat Monte Carlo. Mungkin ada yang pernah dengar Monte Carlo apa? Ada yang pernah dengar nggak? Simulasi Monte Carlo. Ada orang Telkom nggak ada ya? Oke, karena kalau orang TI jarang simulasi ya, hardware wae ya. Jadi Monte Carlo simulation itu ketika kita tidak bisa merepeat, jadi kita melakukan karena kita nggak punya closed form, ekspresi closed form kita lakukan beberapa kali terus kita rata-ratakan. Ya misalkan Monte Carlo itu gini, misalkan lempar dadu kita kan tahu masing-masing 1/6 ya. Ya, untuk setiap phase itu 1/6. Kalau kita ingin membuktikan itu, maka apa caranya? Saya running aja beberapa kali. Saya ingin keluar angka 1, terus saja 1000 kali, misalnya berapa kali angka 1 akan keluar, 2000 kali akan keluar, itu Monte Carlo. Karena taruhlah saya nggak tahu 1/6 itu seperti apa, artinya nggak tahu berapa probabilitas dari kemunculan 1 misalkan. Maka kita lakukan apa? Dengan cara melempar beneran. Praktik, lempar. Lihat angka 1-nya berapa kali dari 1000, maka itulah approximasi, itu Monte Carlo. Mengulang. Ya, oke. Nah ini sebuah pilihan yang sangat artinya realistis. Baik. Di sini kita akan melakukan lihat Monte Carlo, terus kemudian diikuti dengan temporal difference. Apa perbedaannya? Apa yang mendasari kemudian orang memikirkan tentang temporal difference selain Monte Carlo? Ya. Terus nanti ada pertanyaan dari kedua ini, ada yang in the middle antara Monte Carlo sama time difference itu ada nggak algoritma yang di antara keduanya? Karena Monte Carlo itu ekstrim, yaitu dia harus melakukan sampai selesai, time difference hanya 1 step, temporal difference hanya 1 step, di antaranya ada nggak? Ya, maka disebut dengan end step nanti, end step video learning. Ya, oke. Di sana yang online masih aman, Pak. Aman, siap. Oke, kita masuk ke learning estimate dari sebuah value, sebuah policies ya. Baik. Nah, saya ingin mengulang. Sebelum saya ingin nanya dulu. Apa bedanya reward, return, sama value function? Ya, kan ada 3 nih. Reward. Yang mana kumulatif? Return kalau value function? Kalau enggak buka aja lah. Tapi kalau nggak mau ya sudah nggak apa-apa. Kalau saya sih nggak apa-apa. Apa? Kan ada 3 nih. Reward, return, value function. Kalau reward itu immediate, ketika kita ngambil aksi, maka lingkungan akan ngasih reward ke kita. Kalau return, saya harus menyelesaikan dalam 1 episode. Kalau value function, ekspektasi dari return. Berarti saya harus ngulang. Saya dapat 1 episode. Episode kedua, kumulatifnya saya kumpulin nih. Berarti artinya apa? Return itu sebuah nilai deterministik apa sebuah nilai random? Return itu random variable atau sebuah nilai konstan? Kenapa random? Ya, terus ya kenapa random? Kalau misalnya saya melihat sebuah value function dari misalnya saya ingin melihat sebuah return ya dari sebuah state. Sekarang state saya di 1. State 1 terus sampai n sampai terminal mau n ke mau dapat reward ke dan sebagainya. Kenapa dia bisa random? Rewardnya
Langkah pertama sekian, bisa ya, reward random oke lah. Terus apa lagi? Path-nya random nggak? Jalannya random kan? Dia loncat ke state berapa, bisa jadi balik lagi, bisa jadi terus, bisa sampai akhirnya ada juga yang nggak masuk terminal state, nggak dapat reward, ada yang dapat goal-nya, dan sebagainya. Berarti kalau kita lihat return adalah sebuah variabel random. Nah, kalau variabel random, bagaimana saya menentukan dia tuh dengan sebuah, bagaimana saya mengkuantifikasi dia untuk sebuah state. Kalau saya di state 1, tapi kan return random. Bagaimana saya mengkuantifikasi menyatakan bahwa state 1 itu lebih beruntung dibandingkan state 2? Karena random. Bisa jadi sekarang saya state 1 dari state 1 lebih tinggi value reward-nya, return-nya dibandingkan dengan state 2. Bisa jadi state 2 lebih tinggi dibandingkan state 1 pada suatu saat tertentu. Bagaimana saya mengkuantifikasi bahwa si state 1 lebih baik di state 2? Kan random nih. Bagaimana? Biasanya kalau Anda pusing-pusing, kalau random, saya ingin mengkuantifikasi sebuah keadaan, di mana kalau random itu lebih bagus dibanding apa yang Anda peroleh. Apa yang Anda sampaikan. Rata-rata kan? Rata-ratanya lebih tinggi, Pak, dibandingkan state 1 dengan state 2. State 1 lebih tinggi rata-ratanya dibanding state 2. Artinya apa? Saya untuk mengkuantifikasi, ini jadi ngulang, mengkuantifikasi sebuah state, itu value function, berarti yang saya butuhkan apa? Rata-rata. Kalau populasinya itu disebutkan expected value. Dulu saya pernah ngobrol bedanya populasi sama sampel. Kalau average, sampel average, kita ngambil beberapa sampel. Nggak mungkin kita melakukan sampai hingga ngulang beberapa kali, ya kan? Oleh sebab itu, expected value itu theoretical. Expected value sebuah value function. Jadi sebuah value function, sebuah policy dari sebuah state satu, misalkan itu state berapa, state I, itu adalah expected value dari return dia, ya G oke lah, untuk state tertentu adalah SI. Gitu kan ya? Ini kita berbicara populasi. Dalam artian, saya melakukan itu beberapa kali sampai hingga. Untuk ini yang diperlukan apa? Kalau saya ingin menghitung expected value, saya ulang lagi randomnya. Kalau saya ingin menghitung expected value sebuah random variable, yang saya perlukan apa? Jadi dulu lah, saya ulang lah, nggak apa-apa ya, supaya Anda ngerti. Expected value X itu apa? S2 ini harus tahu. Kalau S1 masih nggak tahu, saya juga dulu S1 mah apa sih belajar probabilitas ini nggak jelas. Ngapain saya lempar-lempar dadu, lempar-lempar kartu. Saya baru ngerti pada saat saya ngambil S2 sebetulnya. Betul. Apa expected value? Nah, kemarin kita mengatakan expected value sebuah return adalah value function. Expected value return dia itu adalah value function. Nah, sekarang kalau gitu saya bisa ngitung dong. Kenapa saya nggak ngitung langsung expected value? Kenapa saya merata-ratakan semua? Kenapa saya harus melakukan menjalani Monte Carlo tadi? Menjalani Monte Carlo saya harus ulang beberapa kali. Apa supaya saya bisa menghitung langsung expected value ini, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya punya random variable X, expected value sebuah random variable X itu apa? Expected value itu apa? Mean, ya kan? Berarti ini sama dengan mean value atau mean expected value atau mean value. Ayo, di antara 14 orang yang mengikuti kuliah ini ada yang tahu nggak apa ada yang tahu expected value?
Hmm. Apa? Apa? Harapan. Ya, expected dalam bahasa Indonesia harapan. Jadi apa? Nilai harapan. Oke, apa? Harapannya muncul peluang yang terjadi itu, Pak. Iya, rumusnya apa? Saya butuh apa sih untuk menghitung expected value? X dikali apa? Probability, density, function, PDF. Berarti saya butuh PDF X. Pertanyaan saya, tadi ada rumus expected value sebuah G untuk state tertentu, maka saya butuh apa? PDF. Pertanyaan saya, kita punya ini nggak sih? PDF G. Nggak punya kan? Berarti saya harus estimate. Sekarang pertanyaan saya, kalau biasanya ini expected value kan min atau rata-rata, average, population average, min itu. Kalau populasi kemarin saya gambarkan kalau saya ingin mengukur tinggi badan orang Indonesia, berarti kalau populasi saya harus kumpulkan semua, hitung itulah expected value dia. Tetapi nggak bisa kan, saya ambil sebagian kan. Nah, apa yang terjadi ketika saya nggak punya PDF ini? Untuk menghitung, mengestimasi expected value. Estimasi kan not exactly sama dengan itu kan. Tapi saya butuh kan. Nggak apa-apa kan, nggak masalah itu sebagai gambar statistically. Nah, dalam hal ini, kalau saya nggak punya mean value, bagaimana saya menghitung? Ambil sampel sekali, ambil sampel kedua, ambil sampel ketiga, terus kemudian saya rata-ratakan. Itulah average-nya. Average biasanya orang menggambarkan dengan X bar. Oke? Dimana kalau average ini limit, ini kan X bar itu apa? X bar N ya. Ini kalau N mendekati infinity, dia akan menjadi mu. X kan ya. Artinya ini biasanya pakai apa? Pakai limit N to infinity, biasanya 1/N, sigma, I sama dengan 1 sampai N, X, I. Saya jumlahin satu-satu, saya bagi dengan jumlah datanya kan. Anda menghitung rata-rata seperti itu kan. Ketika N to infinity, kalau saya semakin sampelnya semakin banyak, maka di approach, ini, mendekati mu function. Sepertinya kalau saya ngambil orang Jawa saja untuk mengukur tinggi badan kan segitu gitu ya. Tapi ketika saya ngambil orang Sumatera tinggi badan, itu akan beda-beda satu sama lain per sampelnya. Tetapi ketika saya kumpulkan orang Indonesia semuanya, ketika N approach infinity, maka kita bisa representasi itu semua populasi kan. Nah, oke. Ngerti tidak? Sampai situ ngerti? Oke. Nah, kita balikin ke sini. Balikin ke yang tadi. Pertama reward. Reward kan pada saat saya ngambil sekali action dapat. Oke. Terus kemudian return. Kalau return saya harus menyelesaikan dari ST ini, terus yang dari ST ini saya peroleh berapa? Saya kumpulkan semua kan kumulatifnya. Si reward dikumpulin. Oke. Tetapi setiap kali saya mulai dari si S ini, si S1 ini sampai berakhir kan beda-beda, random semua kan. Nah, return ini direpresentasikan dengan sebuah angka. Meskipun di sini ada reward dijumlahin, dia kumulatifnya penambahan, berarti kan satu angka. Berarti kan saya punya random variable G. Random variable G ini random, berarti dia punya PDF. Tapi saya nggak tahu PDF-nya. Oleh sebab itu, saya nggak bisa ngitung expected value G. Apa yang harus saya lakukan? Ambil sampel beberapa kali. Nanti saya rata-ratakan. Ngerti? Oke. Itulah Monte Carlo. Artinya, ini, kalau value function tadi saya harus rata-ratakan semua, kan? Saya rata-ratakan semua.
Nah, di sini yang harus Anda ingat, kita bukan memaksimalkan untuk membuat policy itu bukan memaksimalkan reward. Ya, karena reward itu bisa jadi dari stage 1 sampai stage 2 immediate reward pada saat saya ngambil action itu bisa jadi stage 1 lebih rendah dibandingkan stage 2. Tapi kalau saya ambil terus-menerus secara rata-rata, maka kita bisa mengatakan stage 1 lebih bagus dari stage 2 adalah dengan rata-rata tadi. Tapi kita berusaha bukan memaksimalkan reward. Yang kita maksimalkan adalah value function expected value-nya. Secara rata-ratanya, kita harus maksimalkan dengan policy tertentu. Itulah nanti yang disebut dengan optimal policy. Ya, berarti yang jadi ukuran adalah value function. Untuk menentukan policy itu nanti, yang menjadi ukuran adalah value function yang paling besar dari setiap state. Gimana saya harus melangkah ke sana sampai tujuan. Ya, yang kemarin yang untuk frozen lake itu, saya harus ke kiri, harus ke kanan, harus ke atas, ke bawah. Nah, itu ditentukan oleh value function, oleh policy-nya nanti yang menentukan value function yang paling besar. Jadi kalau saya di state ini, saya harus melangkah kemana, state ini harus melangkah kemana. Oke, bahkan dulu yang untuk update policy. Sekarang yang akan kita lakukan adalah bagaimana saya menghitung value function dari sebuah state. Oke. Nah, ini disebut dengan prediction problem. Ini saya lewat dulu ya. Ini nanti untuk studi kasus. Kita ingin lihat dulu first visit Monte Carlo namanya. Dasarnya, kalau dalam Monte Carlo sama kayak tadi. Jadi goalnya to estimate the value of policy or to learn how much total reward to expect from a policy. Jadi sekarang saya ingin tahu value function-nya untuk setiap state. Tapi menurut aturan random variable, saya nggak bisa mencari expected value. Berarti saya harus jalani dong. Saya sekarang diam di state 1. Ya, misalkan saya ingin melihat value function state 1. Ya udah saya jalani. Saya ngikutin. Ambil langkah ini, environment membawa saya kemana, dapat reward berapa, saya ambil langkah ini sampai selesai. Hitung. Kumulatifin, G-nya dapat berapa? Sekian, saya tulis. Sekarang langkah kedua dari state 1 juga. Saya langkahin, dapat berapa? Saya langkahin, dapat berapa? Saya hitung, rata-ratain. Itulah value function dia. Nah, cuman permasalahannya, nggak sesederhana itu. Kalau misalkan saya sekarang punya yang kemarin ya, langkah berapa langkah? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 ya, misalkan ini state 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita mulai start dari S3. Saya ingin menentukan, pada saat saya memulai S3, misalkan ini goal, G ini adalah goal. Ya. Nah, dalam hal ini kita tidak bisa menentukan bahwa dari S3 itu sampai S5 kan. Makanya perlu policy karena saya harus menentukan semua. Nah, bisa jadi dari S3 ini saya langkahnya misalkan awalnya di S3. Terus saya ke S4. Ternyata lingkungan tidak membawa ke S5, saya membawa lagi ke S3. Atau bahkan ke S2. Terus balik lagi ke S3. Terus ke S4. Baru dia dapat goal S5. Ini kita dapat hitung semua pakai discounted factor sampai di sini dapat 1 di sini tapi ada discounted factor. Berarti saya anggap ini sampel pertama G1. Ya kan? Sekarang saya mulai lagi dari S3. S3 bisa jadi sekarang S4 langsung S5. Discounted faktornya hanya dikalikan dengan 2 kali kan ya, sigma sama sigma square kan ya, sigma kuadrat. Dapat lagi G2. Terus saya ulangi. Cuman Anda perhatikan di sini. Saya di S3, ke S4, ke S3 lagi kan, ke S2, ke S3 lagi kan, ke S4. Nah, apakah saya menghitung, kalau saya mulainya dari S3, apakah saya harus menghitung S3 2 kali? Atau bagaimana? Ya, berarti dalam hal ini saya harus menentukan. Berarti saya tentukan S3 visit pertama saja. Makanya disebut dengan first visit. Pada saat saya masuk lagi ke S3, nanti saya nggak ngitung lagi G-nya dari S3 sini. Lanjutin aja, dilewat, masuk ke S2. Ya, semuanya. Untuk sampai ke terakhir. Oke, itu disebut dengan first visit.
Monte Carlo. Nanti ada yang disebut dengan every visit. Kalau every visit, saya jumlahin semuanya. G-nya tetap dihitung dari S3 lagi. Oke? Jadi karena S3-nya bisa beberapa kali, si state itu bisa ketemu beberapa kali. Berarti kalau first visit Monte Carlo, saya hanya visit pada saat yang pertama saja, saya hitung. Tetapi kalau misalnya 2 kali, saya nggak hitung lagi. Tapi kalau every visit, meskipun saya 2 kali, saya tetap tambahin semuanya. Ngerti nggak? Okay, the most straightforward approach is to run several episodes with policy, collecting hundreds of trajectories and calculate average for every state environment. Jadi untuk melakukan ini saya harus butuh, saya tadi jelasin nggak sih ada yang disebut dengan trajectory belum ya? Oh enggak, di bawah memang ya. Jadi dalam hal ini, kalau untuk Monte Carlo ini, nah oke. Jadi kita buat beberapa trajektori. Dari S3 saya jalan, terus jalan lagi, saya hitung ya. Saya hitung terus-menerus. Nah, ini disebut dengan Monte Carlo. The agent will interact with the environment using philosophy until the agent hit terminal state. Terminal bisa jadi dapat reward apa enggak kan? Kalau non-terminal ada terminal state itu bisa jadi goal, dia selesai satu episode, cuma dia nggak dapat reward, bisa juga dapat reward kan, tergantung situasinya. Nah, the collection of state, action, reward, and next state is called experience tuple. Jadi ketika saya dari S1, saya beraksi, ini misalkan S1 atau S berapapun, saya beraksi A, dapat reward dia, kemudian dia next state-nya berapa, S2 misalkan. Ini disebut dengan experience tuple. Jadi kita mulai di state, saya ngambil action, saya dapat reward. Dan saya state selanjutnya. Oke, berulang kan itu. Nah, perulangan ini terus itu disebut dengan trajectory. Jadi kalau misalkan saya asalnya dari stage 1 ke stage 2, balik lagi stage 1 ke 3 ke 4, balik lagi ke 3 lagi ke 4, terus kemudian saya terminal, itulah satu trajektori. Saya ulang lagi, terus berlanjut. Itu beberapa trajektori saya harus kumpulkan untuk menghitung value function. Sama dengan tadi saya ingin melihat probabilitas keluar angka 1, berarti saya lempar aja beberapa kali dadu hitungan terus-terusan. Itu sama, cuman bedanya apa? Kalau di sini hanya sekali lempar, kalau ini saya beberapa kali step sampai N. Ya, oke. Ini disebut trajectory. Nah, sekarang once you have trajectory, ketika saya sudah mendapatkan trajectory, apa yang saya lakukan? Pertama, calculate the return. Ini simbol apa? Ini tuh simbol ketika saya mulai di S1 pada saat T sampai dia berakhir N. Di state berapa dia kan udah loncat-loncat kemana-mana langsung ke N. Berarti saya kumpulin semua reward ini, tandanya dari T sampai terminal, selesai. Berarti reward-nya berapa saya dapatkan. Ini GT ini. For every state ST encounter. Nah, ini lagi. Misalnya gini, sekarang saya dari S1, terus tadi yang tadi saya anggap ini ya, yang tadi ya, yang apa? Sorry, yang S3 ya, awalnya start dari S3 atau bisa startingnya bisa random. S3 terus ke S2 ya, terus ke S1 ya, terus balik lagi ke S2, balik lagi ke S3, balik lagi ke S4, akhirnya N di S5 terminal. Ini satu trajektori. Oke. Kita mulai dari S3. Kita mulai start dari S3. Oke lah, kita hitung berarti first visit di sini S3 misalkan. Berarti saya hitung semua, kumulatifkan dari sini, misalkan ini berarti kan ini RT plus 1 ya di sini. Pada saat dia pindah ke S2, dia dapat RT plus 1 kan. Terus kemudian ini RT plus 2 kan ya. Pada saat selanjutnya. Ini kan time pertama S3 dapat RT1, dia next state-nya adalah S2, ya kan? Terus kemudian next state kembali S1, next state kembali S2 dan sebagainya. Nah, ini kan dapat RT berapa, RT2, RT3 dan sebagainya sampai RT di sini ya. Terakhir dia dapat RT. Oke. Nah,
kita lihat di sini yang supaya semuanya dari setiap trajektori itu kita sudah bisa menghitung visit untuk setiap state. Dalam artian ini, berarti saya hitung S3. G-nya dari S3 saya kumpulin semuanya sampai selesai di sini. Dapat G berapa? Ya, kumulatif reward-nya. Nah, selain S3, saya pun bisa menghitung trajektori apa untuk S2 kan? Seolah-olah ketika saya di sini, ketika saya di S2 ini, saya bisa memulai menghitung S2, value saya dari S2 ke sana berapa. Ngerti nggak? Jadi pada saat kita mulai trajektori sampai selesai, kita bukan hanya menghitung state pada saat awalnya saja. Misalkan di sini, ya udah kita hitung S3 sekarang. Berarti saya bisa menghitung state untuk mencapai terakhir itu bukan dari S3 saja kan? S3 saya bisa hitung G-nya berapa. Ya kan? Sekarang kalau di stage selanjutnya adalah S2, berarti saya bisa menghitung juga dong. Itu bisa kita anggap setelah S2 ke sana adalah trajektori S2. Bukan trajektori S3 lagi. S3 boleh sampai selesai ngitung G-nya berapa. Saya hitung berarti N-nya S3 jumlah fisik berarti udah ada nih N. N untuk S3 saya tambahin 1. Ya kan? G-nya berapa? Oh, buat G pertama S3 itu adalah misalkan 0,5. Nah, udah selesai dia ngitung S3 udah ditambahin. Nah, sekarang yang S2 kan kelewat tadi. Sudah terlewat kan? Kita bisa anggap dari sini adalah memulai value function untuk yang S2 kan? Hitung ke belakang berapa dapat G dia kumpulin, berarti G2 sudah untuk state 2 saya sudah dapat counting 1, dapat G sekian. Terus move lagi ke S1. S1 tadi ada nggak sih? Nggak ada kan? Adanya adalah S2, S3 dan S2. S1 tidak ada, berarti sekarang first visit untuk S1, saya bisa hitung ke sini sampai selesai G-nya berapa. Berarti dapat value S1. Oke? Saya loncat lagi S2. Kalau first visit, karena tadi S2 sudah dikunjungi, ini nggak dihitung selesai di S2. Terus kemudian S3 lagi. S3 ada nggak? Tadi ada, berarti saya nggak usah. Terus S4, belum nih. Baru saya hitung S4, counting sekali untuk S4, reward dari sini ke berapa ke S5. Ngerti nggak kalau first visit? Kalau every visit, S2 nggak peduli dia ada S2 lagi, ngitung lagi dia di sini. Counting S2 sekarang 2. Terus G yang kedua berapa? Ngitung dari sini ke sini berapa? Hitunglah itu. Ngerti nggak? Kebayang nggak? Bayang. Oke. Itu bedanya first visit sama every visit. Nah, di sini disebutin calculate the return for every state ST encounter. For example, di sini ST, we go from time step T forward, adding up and counting the reward received along the way until the end of trajectory at time step T. Berarti T ini bukan fix ya. T itu bisa beberapa kali langkah, bisa jadi 1-2 kali langkah, bisa jadi 4 kali langkah, 5 kali langkah, dan sebagainya. Makanya G itu bisa random karena T-nya random. Ya, time step sampai selesai. Oke. Repeat the process in point 1 for step ST plus 1. Dalam hal ini tadi ST plus ST aja ini mulainya. ST plus 1 di sini. Di S2 mulainya. Berarti kan beda-beda ya. Jadi satu trajektori saya bisa menghitung bukannya hanya satu state. Trajektori itu beberapa kali mengunjungi state berapa. Dari situlah kita bisa menghitung state, ngambil data dari state 1 yang sudah dikunjungi, dan sebagainya. Oke? Oke. Di sini disebutkan, ya, GT will end up using rewards from time step T plus 1 up to the end of episode time step T. Ya. Jadi karena kita mulai dari T, saya belum dapat reward nih, Bu. RT jangan dimasukin, RT kecil, jangan dimasukin. Tetapi setelah ngambil action, berarti saya ngambil T plus 1 reward dapat, kan ya. Kan kita kalau menghitung apa sih, experience itu adalah awalnya di ST, saya ngambil action di T, saya akhirnya dapat reward pada saat time berapa? Next step T plus 1, terus saya next state itu ST plus 1. Jadi kita mulai menghitung setelah ngambil aksi pertama kali. Ya. We discount those reward with exponentially decaying discount factor ini. Tapi ingat, pada saat saya menghitung S3, berarti discount faktornya 1 dulu, terus mulai lagi sigma kuadrat, sigma. Terus kemudian kalau kita menghitung value function dari S2,
Di S2 ini diskon faktornya 0 dulu, baru lagi dan sebagainya, bukan ngikutin yang dari S3 ya, awas. Ngerti nggak? Hati-hati. Di sini kan saya RT plus 1 nggak dikaliin dengan diskon faktor. Pada saat dia dapat RT plus 2, saya dikalikan dengan diskon faktor sigma. Pada saat R3, dia diskon faktor kuadrat kan, untuk S3. Untuk S3 ini. Tapi untuk S2, jangan ngikutin diskon faktor yang S2. Berarti dia harus mulai lagi dari S itu. Ya, oke? Sampai terakhir. Artinya apa? Dia kalau nggak ngikutin, ya berarti nilainya sama semua sampai terakhir kan ya. Oke? Kalau diskon faktornya. Oke. Ya enggak, berbeda, cuman kita harus ngitung dari awal lagi. Oke. Nah, after generating trajectory and calculating return for all state, we can estimate the state value function ya. At end of every episode and final step summary, averaging returns obtained from each state. Jadi saya mulai, meskipun saya punya satu trajektori, tapi selama trajektori ini ada beberapa state yang berbeda, berarti dalam first visit, berarti saya bisa menghitung value function dari state. Saya kan ingin menghitung kalau saya di state sekian, reward saya berapa secara rata-rata kan. Berarti saya punya satu trajektori, saya mengunjungi beberapa state, kalau ada state 1, saya hitung count-nya, saya pernah visit di state 1, saya hitung count-nya berapa, dari state 1 sampai akhir berapa saya dapat, dan sebagainya. Kemudian yang kemudian pada T plus 1 state-nya berapa, state 3, oh berarti saya bisa menghitung value function dari state 3 sekarang, sampai G-nya berapa. Tapi apa yang jadi masalah? Saya harus sampai selesai dulu kan. Kenapa? Saya harus bisa menghitung itu kalau saya sampai selesai sebuah episode. Kenapa? Karena kumulatif tadi. Jadi kan dia harus selesaikan semua sampai N episode, baru saya bisa menghitung kumulatif reward untuk masing-masing state kan. Berarti kelemahan Monte Carlo adalah saya harus nunggu sebelum menghitung itu sampai selesai sebuah episode. Nunggu lagi selesai sebuah episode. Pertama itu. Kedua, yang paling masalah adalah ketika saya step-nya berbagai macam, step dari misalnya satu state sampai terakhir, saya akan mengumpulin reward. Pertama, reward-nya random. Kedua, state-nya random juga. Yang saya temui state-nya macam-macam kan? Ya. Berarti artinya apa? Saya seolah-olah return dari sebuah state itu adalah dari penjumlahan beberapa random variabel kan, banyak yang random variabel. Kalau saya hanya punya satu random variabel yang dieksekusi sekali, variansinya sekian. Kalau saya banyak random variabel, saya jumlahin, variansinya lebih besar mana? Yang banyak. Ya, kalau saya hanya satu sumber aja X1 random variable, variansinya sekian, kalau saya tambahin dengan X2, X3 yang masing-masing random, kira-kira menurut Anda variansinya makin besar dengan berjumlah yang makin besar. Variasi angkanya ya, spread-nya, sebaran datanya, variansinya atau standar deviasinya. Nah, Monte Carlo karena dia mengumpulkan dari banyak random variable selama dia lewat sampai terminal state, dia punya masalah variansi besar. Oke? Anda pernah tahu bias nggak? Variansi dan bias. Presisi sama akurasi. Kalau saya punya bilangan true value di sini, ya, misalkan ini kemarin temperatur. Ini temperaturnya 25 derajat. Atau 2 dimensi lah ya, supaya ini ada satu titik di sini, di dalam 2 dimensi. Ini true value-nya. Terus saya ngukur beberapa kali ya. Ternyata di sini nilainya. Saya ukur beberapa kali itu nilainya di sini. Kalau saya rata-ratakan hasil pengukuran tadi di sini kan. Ya kan? Bias yang mana? Ini. Simpangannya. Variansinya mana? Ini. Variansi hanya diukur di sini. Variansi dari dia gimana? Ya. Nah, ini
biasnya ke sini, bias. Jadi error pengukuran tuh ada bias, ada variance. Monte Carlo. Nah, cuman gini, saya nggak bakalan detailkan, ini karena harus ada mata kuliah estimation namanya, estimator. Dalam pengolahan sinyal tuh ada detection sama estimation. Estimation ini banyak setelah saya baca itu, jadi saya merasa apa ya, kayaknya RL itu sebetulnya mata kuliah estimasi, cuman dalam beberapa step ya. Jadi kita selalu ada trade off dalam estimasi ini. Oh ya, bias. Dalam mesin learning sama, ketika kita membuat mesin learning itu ada bias, ada estimate, ada variance. Ya. Ketika sebuah estimator variansinya tinggi, bagaimana saya merendahkan variansi? Biasanya saya harus men-trade off bias dan variance. Ketika saya merendahkan variansi adalah caranya tinggiin bias sedikit, maka variansi akan turun. Oke. Jadi ini trade off antara bias dan variance. Selalu seperti itu. Anda baca mesin learning. Ya. Ketika saya punya model, di mana kemarin ada yang TA-nya mesin learning ya. Dia itu ngomongnya apa? Variansi dan bias. Sebuah metode itu bisa variansinya besar. Contohnya gini. Ketika saya punya data, terus kemudian si modelnya terlalu kompleks. Kalau data yang ada, modelnya terlalu kompleks, kalau misalnya gini lah, misalkan sebetulnya dia bisa, misalkan ini ya, ada sebuah pengukuran gitu. Mungkin saya bisa dekati dengan apa? Garis lurus. Berarti kalau garis lurus, persamaan garis lurus apa? Y sama dengan, ini kalau misalnya Y ya, ini X ya, AX plus B. Bisa jadi model saya terlalu tinggi. Misalkan saya menggunakan fungsi yang order 9. Order 9. Ya udah saya dekatin ini. Wow, ini mantep banget nih program. Pas banget. Setiap data bisa saya dekati. Exactly. Tepat sekali. Wah, seneng nih pembuatnya. Asik. Tapi ternyata dia overfitting. Ketika saya ulang lagi datanya, ini nggak bisa ngikut yang model tadi. Karena apa? Variansinya besar. Ketika overfitting, cenderung variansinya besar. Berarti saya apa? Harus turunin modelnya ke bawah. Terus, kalau diulang-ulang, generalisasinya Anda nggak akan berhasil kalau terlalu overfitting. Ya, karena overfitting, variansinya besar nanti. Pengukuran dari data ini tuh macam-macam, jadinya ya nggak jelas juga. Kalau underfitting, biasnya besar. Ketika saya turunin, misalkan yang harusnya ini, kalau dia harusnya kuadrat, model kuadrat, harusnya gini, Anda dekati dengan ini, biasnya besar dia. Dari true value-nya geser. Bukan variansinya yang besar. Nah, jadi harus dicocokin. Machine learning sebetulnya Anda mencari sebuah metode atau sebuah model di mana mencoba-coba mana sih yang tepat itu. Variansinya jangan terlalu tinggi. Overfitting atau underfitting. Ngomong underfitting sama overfitting sebetulnya sama kalau dalam estimasi. Bias dan variance. Di sini juga sama. Ketika saya ngomong variansinya besar di Monte Carlo, nanti temporal difference itu dibawa ke bawah, dia satu step, biasnya besar. Tapi variance kecil. Oke? Sekarang Monte Carlo kita bicara sesuatu yang variansinya besar. Kenapa besar? Ya ini logikanya gini aja. Saya ngumpulin banyak random variable. Jadi satu return itu akibat penjumlahan dari banyak random variable. Kalau penjumlahan dari banyak random variable, intinya variansinya akan besar. Monte Carlo kelemahannya variance besar. Temporal difference kelemahannya bias besar. Kenapa? Nanti kita lihat. Oke? Nah ini. Nah, jadi di sini kita lihat, kita harus selesai dulu kan dari sini sampai satu episode selesai. Jadi kalau untuk Monte Carlo saya harus hitung sampai nunggu selesai ini untuk satu trajectory. Oke? Nah, dalam hal ini the state whose value function currently estimating di sini ya ini hanya sebagai penggambaran, circle ini adalah sebuah non terminal state,
yang kotak ini nanti adalah sebagai terminal state, bisa jadi dapat reward 1 atau dapat reward 0 kalau dia whole, dan sebagainya. Ya, nah ini juga 0, misalkan sampai sini dia bisa jadi 0 dan sebagainya. Nah, jadi bagaimana estimate dari sebuah value function dari ST sini yang mulai pada saat T, time sekian. Nah, berarti kan kita harus melakukan ini. Ya udah, beberapa kali saya melakukan, bisa jadi nanti pada saat mulai di sini, end up di sini, ini baru 2 kali, berarti diskon faktornya hanya di sini. Berarti kalau diskon faktornya 0,9, kalau saya jalurnya saya lewat ini, berarti saya dapat 0,9 kan? Tapi kalau misalkan jalurnya lewat sini berarti 1, 2, 3. Berarti 3 pakai 0,9, pakai diskon faktor ya, 0,9, 0,81, 0, berapa kali 9 lagi kan? Sekian, dapat sekian. Nanti itu kan random, sampai ada yang jauh sampai sini dia terminal state, sampai 1 dia dan sebagainya. Itu dirata-ratakan semua. Itu value function dia untuk Monte Carlo. Berarti saya harus menjalani. Nah, pertanyaan saya ini nanti detail. Berarti apa bedanya kemarin ketika kita ngomong dynamic programming sama Monte Carlo? Secara logis gimana? Secara logis misalkan Anda disuruh ke alun-alun, kalau dynamic programming, saya kasih peta. Nih, petanya. Kamu cari deh mana yang paling cepat ke sana. Oke? Kalau Monte Carlo, enggak. Kamu pergi sana ke alun-alun, nggak usah pakai mapping. Cari sendiri. Ya udah, jeduk sana, jeduk sini, jeduk sana. Akhirnya, dia harus mengalami beberapa kali sampai ke alun-alun. Sehingga dia akan menemukan sebuah value function yang untuk diri, oh ternyata saya kalau di sini berarti lewat gini. Itu yang paling dekat. Ngerti nggak? Jadi, Monte Carlo sama dynamic programming dalam hal ini, kalau dynamic programming, saya kasih map. Nih cari, berarti find yang paling optimum. Ya, kalau dengan Monte Carlo ya, si agent harus mengalami sendiri. Kalau dalam dynamic programming, kita nggak perlu si agent itu harus pergi-pergi kan. Dia lihat aja petanya, oh ke sini yang paling dekat ini kan. Jadi dia bisa hitung. Makanya kemarin yang PR kemarin kalian tinggal hitung aja kan, nggak usah running, ya istilahnya nggak usah running program yang membuat agent harus memilih dan sebagainya kan. Kalau dalam Monte Carlo, si agent harus Oke? Kalau enggak, dia nggak tahu. Karena saya nggak tahu di state sekian transition function-nya gimana, state sekian transition function-nya gimana, return-nya berapa, dan sebagainya. Saya nggak tahu kan. Dia harus mengalami. Itu ya bedanya. Oke, meskipun sama-sama value function juga. Nah, dalam first visit Monte Carlo, Anda mungkin tadi saya sebetulnya sudah menjelaskan. Jadi yang harus kita ini nanti ini tulisannya banyak tapi saya kadang lewat-lewat, ini Anda baca sendiri. Dalam artian saya jelasin sesuai ini supaya Anda bisa baca sendiri meskipun ada bukunya. Tapi ini seolah-olah saya singkatkan lah dari buku yang ada. Nah, jadi value function ini saya harus ngitung setiap S. Saya udah punya trajectory kan. Expected value di sini V itu maksudnya apa? Expected value terhadap policy tertentu ya. Karena kita belum berbicara mana policy yang optimal. Ya sudah, polisinya saya terima itu. Berarti saya harus melakukan evaluasi. Oke, jadi apa? Saya expected value kan dari GT ini. Ya, ingat ya. Ini tuh adalah banyak step ya. Jangan dianggap sebagai satu value, tapi dia adalah penjumlahan dari banyak step sehingga dapat reward sekian. Berarti stepnya bisa random. Untuk state tertentu. Yang bikin bingung gitu, karena dia bisa balik lagi state sendiri, terus gimana? Nah, makanya ada first visit sama ada every visit. Oke, nah GT ini apa? GT ini dihitung berdasarkan ini, RT plus 1. Ini kita mulai T di sini, tapi kan setelah T ini saya ngambil aksi baru dapat reward. Berarti pada saat reward T plus 1 ya. Terus dimulai sampai terakhir, RT ini, di terminal state. Saya hitung, tapi ingat, T ini adalah random. Bisa jadi 2 kali langkah udah dapat selesai terminal. Bisa jadi beberapa langkah harus sampai terminal. Oke. Nah, setiap kali saya dapat misalkan ini ingat di sini ada time index sama state-nya. Ini state di sini ST ini kalau misalkan saya punya S1, state 1, state 2, state 3, state 4. Kalau dalam tadi yang random walk tadi S3 kemarin kan ada contoh yang apa sih namanya? 5 state ya. Dimulai dari 5 state berapa ya? S0 sampai S5 lah ya di sini. Ya kan? Nah, ini menyatakan nama state.
Kalau T ini adalah time index, dia bisa jadi S0, S1, S3, tapi ke T. Jangan pabaliut ya. Nama state-nya bisa, atau kalau enggak, supaya enggak pusing nih, SA, SB, SC, SD, SE, sampai SF. Sampai SE ya, sampai SE. Nah, ini adalah nama state. Tapi T di sini kita nggak berbicara nama state-nya, tapi state pada time index ke T. Dia bisa SA, SB, SC, SD, SE. Oke? Bedakan ya. Berarti ini pada saat time index ke T, saya ingin mengukur apa dulu? ST. Oke, ST berarti saya sekarang misalkan SA. Berarti kita mulai dari SA nih, untuk mengukur trajektori sampai terakhir. Nah, pada saat T itu adalah SA, pada saat T plus 1, apa? Pada S plus 1 misalkan SC. Berarti dari SA saya loncat ke SC. Dan sebagainya. Berarti sekarang pada saat trajektori itu, saya ngitung SA dulu sampai selesai, dapat berapa G-nya. Sekarang yang next state saya mulai lagi sekarang SC mulai berapa? Ke belakang. Dan sebagainya. Jadi bedakan time index sama nama state ya. Cuman sama-sama subscript di sini yang membingungkan. Oke. Nah, ketika saya dapat trajektori semacam ini, misalkan lah, sekarang saya trajektorinya saya nggak usah pakai AT gini ya, rewardnya nggak usah ya. Trajektori ini misalkan SA, terus SC, terus SD, terus SC lagi, and so on ya. Oke. Nah, ketika saya mengunjung SA, berarti ini saya hitung nih. TT ini menyatakan berapa kali dari ST ini. Ya, berapa kali dari si ST ini. Saya dapat si SA, misalkan berarti TT, SA, TT, yang SA sebelumnya ditambah G sekarang dari T sampai selesai. Dari SA sekarang saya ngitung sampai selesai berapa G-nya. Dapat kan? Masukin sini. Terus kemudian yang keduanya kan SC. Berarti sekarang saya ngitung TT, SC, TT, SC, plus G, T plus 1 ya, sampai T. Sampai selesai tadi, satu trajektori nih kita ngomong. Dapat lagi kan? Terus hitung semua sampai state trajektori selesai. Sekarang trajektori kedua. Trajektori kedua bisa jadi saya nggak mulai dari SA. Misalkan saya randomkan inisialisasinya. Saya randomkan. Misalkan saya mulai dari SC. Maka tadi kan saya nyimpen SC pertama yang tadi. Sekarang trajektori kedua, SC lagi. Oh, sekarang saya SC. Berarti counting saya sekarang, saya hitung yang SC tadi kan saya sudah save di sini. Dari episode yang pertama, saya sudah sampai di sini. Terus saya hitung sekarang yang episode kedua terus sampai selesai dari SC berapa. Dapat kan? Dapat ininya. Terus saya harus ningkatin lagi counting dia kan. Untuk NT yang SC ini udah 2 kali, berarti yang sebelumnya sudah berapa kali, yang SC ini ditambah 1. Pada saat setiap saya mengunjungi episode pada episode manapun saya menemukan SC, counting ini akan bertambah, nilai GT ini harus dihitung sampai selesai. Ngerti nggak? Karena G itu kan sampai selesai dia. Dari SC saya hitung sampai selesai, berapa dia kumulatifnya, nanti pada episode kedua saya dapat SC lagi, dihitung sampai selesai, dari situ episode itu berapa G-nya, jumlahin terus. Itu kan seolah-olah rata-rata nanti ya, terakhirnya. Maka saya bisa menghitung state value function dari dia. Oke. Nah ini. Nah, setiap kali seperti itu, saya bisa ambil rata-rata sekarang. Kalau si SC sudah dikunjungi 2 kali, berarti ini bawahnya 2. Berarti saya sudah mengumpulkan G untuk SC 2 kali. Berarti G1 misalkan 0,8, G2 misalkan 0,7, bagi 2 kan ya. Itu untuk iterasi pertama. Iterasi kedua, iterasi ketiga, iterasi keempat. Kalau semakin banyak kita mengalami, maka si NS ini akan mendekati tahingga dan si VS tadi akan mendekati true value. Ingat dengan yang tadi, VVS ini itu berdasarkan apa? Berdasarkan expected value dari G untuk S tertentu. Nah, ini adalah estimate dari ini. Dia sudah mengalami perata-rataan tapi sampel. Ngerti nggak? Tadi yang X tadi, saya expected value dari X, terus X yang saya dapatkan rata-ratanya berapa, saya ngambil aja X beberapa kali itu dibagi dengan jumlahnya. Nah, ini berarti
Si VS ini akan mendekati true value-nya, value function true value kalau n-nya mendekati tak. Berarti saya harus trajektori beberapa kali sehingga saya bisa mengatakan bahwa n-nya itu sudah konvergen ke true value. Oke. Nah, kalau kemarin saya berbicara tentang iteratif, metode iteratif dari sebuah dari sebuah metode bandit, ya, ini kan caranya gini. Jadi Anda nggak perlu punya memori banyak kan, tapi saya simpan aja previousnya berapa, terus kemudian GT sekarang episode sekarang saya ngitung SC, dapat, ya. Terus episode kedua saya ketemu SC lagi. Yang episode pertama kan ini sudah dihitung, ya, dari SC tadi sudah dihitung. Nah sekarang saya ingin value function yang baru. Berarti dari yang episode kedua hitung sampai selesai SC-nya berapa, value-nya, dapat reward kumulatifnya, return-nya berapa, ya kan? Nah itu return yang baru. Dikurangi yang sebelumnya, dikalikan dengan 1/nt, ditambah yang sebelumnya. Begitu juga episode ketiga. Episode ketiga ternyata nggak ketemu S3. Berarti nggak usah dihitung. Pada saat episode keempat, saya ketemu S3. Tambah lagi yang ini, hitung lagi berapa kali. Terus hitung sampai semua state terhitung. Ini kan itu menyatakan state-nya bebas kan. ST itu hanya menyatakan time index-nya misalkan. Ya. Kenapa ininya nggak S0? Kenapa ininya nggak S0? Kenapa sih nggak S0? Hah? Dulu nggak ada kopi. Si Pak Obon nggak ada. Ayo. Kenapa nggak S0? Kedengeran? Kenapa nggak S0? Karena saya nggak peduli dia pada saat time index berapa, saya ngitung SC misalkan. Kan pada saat satu trajektori, saya bisa jadi ngitung dia di pada saat pertama, atau pada saat T selanjutnya kan dia SC juga misalkan ada. Berarti kan ST saya simbolnya, saya nggak perlu S0 karena di sini saya menghitung bukan hanya pada saat time index ke 0 suatu state itu. Bisa jadi state itu dimulai first visit-nya adalah pada saat T sekian. Makanya indeks variabelnya ST. Nggak S0. Karena kita berbicara selalu dia menghitung pada saat T berapapun dari sebuah trajektori. Oke. Ini saya suka ini ya saya baru belajar juga ya. Tapi artinya menarik gitu. Jadi apa ya? Ya menarik lah menurut saya. Saya pribadi menarik gitu. Karena kita diminta berpikir gitu, sequence dan sebagainya. Oke. Nah ini first visit itu seperti ini. Cuman ini hati-hati lihat. Ini inputnya policy, ya. Terus kemudian outputnya saya harus inisialisasi kan, counting. Untuk setiap S ini kan state. Kalau tadi ada SA sampai SE berarti ini untuk setiap SA. Untuk setiap S yaitu SA sampai SE. Terus semua saya inisialisasi, countingnya 0 semua pada saat awal. Terus return-nya kita anggap 0 semua. Awal saya anggap semua. Untuk setiap S. Berarti saya menghitung apa? Saya counting untuk setiap state, saya inisialisasi 0, return juga saya inisialisasi 0. Oke. Nah, sekarang episode pertama. Ini saya anggap sekarang episode pertama. Masuk ke sini. G saya nolkan dulu. Ya kan? G saya nolkan dulu karena G itu yang ditambahin jadi return pertambahan G return. Ya. G sebetulnya return, cuman kan nanti si G ini akan saya tambahin dari G episode 1, G episode 2, G episode 3 dan sebagainya. Sehingga totalnya dibagi dengan berapa dia mengunjungi state kan gitu, countingnya. Nah, oke. Ada yang menarik di sini. Anda bisa pikirkan ini nggak? Kenapa ini? Kenapa nggak dibalik T sama dengan 0 itu T sama dengan T-1?
Terus ini artinya apa? Is not in sequence ini. Dia ngitung dari belakang. Karena dari paling akhir dulu, kalau misalkan gini, saya SC, SE, SD, SC, A, SB, terus terakhir di S, misalkan ini jangan berakhir dulu di SE lah, ini S apa ya, SA lah ya, SD, SC, SA, SB, SE berakhir. Saya ngukur dulu, ini kan ini terminal lah ya, saya nggak anggap. Saya ngukur dulu dari SB, ya kan? Sekarang si SB ini nanya, si ini nanya si algoritma, si SB ini ada yang di previousnya nggak? Kalau nggak ada, berarti saya ngitung. Karena berarti dia visit pertama di SB itu sebelum dia ended di sini. Jadi seolah-olah ini saya ngitung G-nya dari sini dulu. Si SB ini, dia ngecek in the sequence S0 sampai ST-1 nggak? Di sini ada nggak sih? SC, SA, SD, SC, SA, nggak ada. Berarti saya ngitung dari sini. SB saya ngitung. Tapi beda dengan SA. Kalau sekarang saya masuk ke SA dari belakang, si SA ini ada previousnya nggak? Ada di sini. Berarti ini saya nggak usah ngitung. Karena in first visit-nya di sini. Time-nya dibalik kan. First visit pertama SA adalah di sini, bukan di sini. Yang pada saat dia ngitung dari belakang, SA ini nggak. Dia pernah terjadi sebelumnya, berarti ini saya nggak ngitung. Tapi saya akan hitung SA di sini. Pada saat nanti SA ngitung di sini, SA sebelumnya ada nggak? Nggak ada SA, berarti saya ngitung inilah first visit. Ngerti nggak? Karena dia first visit Monte Carlo kan? Kebayang nggak sih? Ini loh ukuran, ini anggaplah ini pertama ya, mulai dari SC, SA, SD, SC, SA, SB, terus N. Berarti untuk pertama kali dia akan ke S, ya ini SB. State SB. State SB, sebelumnya ada nggak? Menurut si ini nih. If state SB is not in sequence yang sebelumnya, ya kan? Nggak ada. Nggak ada berarti saya hitung. G dari sini ke berapa? Misalkan 1, karena dia terminal langsung dapat 1 misalkan. Berarti si SB ini bernilai 1 G-nya. Saya jumlahin si G ini. Si G-nya asal 0 kan di sini. G di sini, G sebelumnya, ini 0, ditambah dengan 1. Sekarang G untuk state SB adalah 1. Oke. Terus saya mulai. Balik ke sini, SA. Sebelumnya SA ada nggak sih yang previously? Karena saya ngitungnya dari T ini, dibalik ke belakang. Ini kan awalnya di sini kalau starting ya. Kalau dia berjalan sebetulnya gini, tapi ngitung saya ngitung dari belakang. Si SA ini ada nggak? Si SA sebelumnya di sini, di daerah yang sebelumnya itu ada. Karena kita ngomong first visit, berarti ini second visit. Berarti kalau ada kan, berarti saya nggak usah ngitung SA. Nanti aja saya coret SA. Nggak usah ngitung. SC, lihat ke belakang ada nggak? Ada. Berarti kalau di saya sekarang bukan first visit dong. Ya udah, berarti saya nggak usah ngitung. Saya countingnya nggak usah hitung SC. SD, lihat ke belakang ada nggak? Nggak ada. Adanya juga SC sama SA. Berarti sekarang SD. Saya hitung G-nya. Dari berapa yang sudah dikumulatif G ke sini dengan cara perhitungan tadi. Lihat, G-nya nggak pernah berubah. Dia nggak tergantung state. Karena kita menghitung satu trajektori. Berarti G-nya selalu diimprove. Berapa kali di sini RT-nya. Tapi untuk setiap state sama, saya menghitung G karena satu trajektori. Pada saat nanti G-nya sudah selesai di sini, satu episode sudah selesai, G-nya akan dinolkan lagi untuk episode berikutnya. Oke? Perhitungan G sama. Tapi tergantung dia state keberapa G-nya itu. Kalau state-nya mulai SB berarti G-nya 1 kan? Tapi kalau kita mundur ke belakang, ke sini, ke SD ini, berarti kan dia udah state kedua, ketiga, keempat. Berarti keempat, berarti udah discounted faktor berapa dari sini? Hitung berdasarkan tadi. Kalau ini kan tanpa discounted ya. Kalau nanti pakai discounted tinggal dikaliin aja. Yang G ini ya, dengan RT-nya. Oke? Ngerti ya? Ya.
Kalau dari depan ya silakan aja dari depan. Tapi kan iya bisa aja sama aja. Tapi kita kan sudah punya G semua ya untuk ke belakang. Tapi kan berarti kan ya intinya harus dirubah nih not in sequence-nya. Dia harus lihat ya pertama kali berarti kan ngitung ya. Terus dia mulai lagi, dia terus ngitung lagi dan sebagainya. Kalau nggak ada ya kalau sudah pernah dihitung berarti saya lewat. Nggak masalah karena sudah terkumpul semua G-nya. Silakan aja. Ya. Boleh aja sebetulnya. Baik. Terus kemudian sekarang every visit. Every visit yang membedakan adalah tadi. Because single trajectory may contain multiple visits to the same state, there are two different ways of implementing average of return algorithm. Jadi bisa ada dua. Yang pertama adalah first visit Monte Carlo. Ya, yang kedua adalah every visit. Kalau yang tadi, kalau dalam first visit, saya selalu skip pada saat dia ketemu S yang sama. Berarti yang membedakan apa algoritmanya ini? Yang if-nya ini saya hilangin untuk every visit. Dia nggak peduli dia udah visit berapa kali, saya tetap hitung counting-nya. Misalkan kalau dalam satu trajectory saya ketemu SC itu 3 kali, berarti saya ngitung SC 3 kali. Ya, berarti counting-nya naik 3 kali. Ya. Oke. Nah, kalau every visit, artinya di sini bedanya lihat. Time step ini bisa aja dari belakang nggak apa-apa, tapi saya nggak punya syarat. ST-nya pernah ada nggak sebelumnya? Nggak punya syarat. Tambahin aja semua. Kalau perhitungan yang lain sama. Ya. Tapi bagaimana sifat konvergensinya sama? Sama-sama kalau saya VS ini itu pakai first visit Monte Carlo itu akan konvergen ke true value. VS dengan menggunakan every visit Monte Carlo dia akan konvergen ke true value juga kalau diulang beberapa kali. Artinya secara estimate mengestimasi value function sama-sama boleh menggunakan FVMC atau EVMC. Every visit sama first visit Monte Carlo. Cuman kalau dari sisi random variable first visit Monte Carlo G-nya itu kan dihitung hanya sekali untuk sequence tertentu. G-nya hanya sekali untuk sequence tertentu kan. Bayangkan kalau every visit berarti saya ngitung beberapa kali, berarti antara satu counting state 3 misalkan SE ya. State C, SC. Berarti kan random variabel yang kita kumpulin kalau ngitung lagi ada SC, ngitung lagi ada SC, berarti kan satu dengan yang lain G yang diperoleh itu akan ada harga yang correlated. Nah, kalau dalam statistik ada yang correlated observation sama uncorrelated observation. Kalau saya mengumpulkan random variabel X1, X2, X3, X4, X5, kalau dia correlated, ya, nggak boleh saya misalkan nanti expected untuk menghitung variansnya plus X2, X3, X4, X5. Ya, nggak bisa kalau misalkan variansi, misalkan X itu adalah penjumlahan ini, tapi X1 berkorelasi dengan X2, berkorelasi dengan X3, X4. Saya bisa mengatakan variansi X itu sama dengan variansi X1 ditambah variansi X2 sampai variansi X5. Ini hanya syarat kalau observasi X1, X2 tidak berkorelasi dengan X3, tidak berkorelasi 4. Tapi kalau berkorelasi, saya nggak boleh mengatakan variansi X itu akan sama dengan variansi X1 ditambah variansi X2 ditambah variansi X3. Itu boleh kalau uncorrelated. Kalau correlated, nggak bisa. Karena ada komponen nanti expected value yang saling X1, X2 ditambah dan sebagainya. Saya harus memperhitungkan korelasi dia untuk menghitung variansi. Tapi ini nggak usah ke sana. Yang jelas di sini, meskipun dia correlated observation untuk yang every visit Monte Carlo, kalau first visit Monte Carlo itu nggak berkorelasi antara G1 dengan G2 antara state yang sama ya. Misalnya dalam episode yang sama nih, dalam satu episode saya bertemu SE, berarti saya dapat G pertama ya, counting 1. Saya nggak bakal nemu lagi SE lagi di episode yang sama kan. Saya akan pindah ke episode kedua kan. Berarti episode pertama, episode kedua kita anggap uncorrelated kan. Berarti antara observasi untuk state yang sama
tidak berkorelasi. Tapi kalau dalam trajektori yang sama, kita ketemu dengan SE beberapa kali, kemungkinan saya kan menghitung sampai akhir. SE pertama kan saya ngitung sampai akhir. Ada nilai random variable yang berkorelasi ketika SE kedua hitung sampai akhir juga di trajektori yang sama. Berarti kan saling berkorelasi satu sama lain. Nah, meskipun itu, perbedaannya observasinya untuk yang first visit Monte Carlo uncorrelated, untuk every visit Monte Carlo correlated. Kalau mau detail silakan cari sendiri. Yang jelas, kalau orang sudah membuktikan dua-duanya konvergen ke true value. Ya, itu bedanya. Oke. Kalau di S1 diajarinnya, kalau saya jumlahin X1, X2, X3, X4, berapa variansinya? Jumlahin aja variansi X1, variansi X2, variansi X3. Tapi itu condition 2 apa? Kita nggak boleh langsung jumlahin. Pertanyaannya, korelasi nggak random variable X1 dengan X2, X3, X4? Kalau berkorelasi, no, nggak boleh langsung dijumlahin. Anda bisa buktiin sendiri. If there is correlation, maka ada gini. Ini nggak bisa nol. Kalau uncorrelated, mungkin Anda pernah dengar, kalau saya punya random variable X1 dan X2 tidak berkorelasi, expected value X1 sama X2 hanya bisa diabaikan. Variansinya ya sudah jumlahin aja. Ya. Oke. Nah, sekarang masuk ke temporal difference learning. Nah, ini kenapa muncul? Karena gini, variansi Monte Carlo itu sangat besar. Ya, variansinya cukup besar. Ya. Nah, bagaimana saya juga ingin mempercepat, dalam artian saya nggak perlu nunggu sampai selesai dong. Ya, nggak perlu nunggu sampai selesai. Nah, maka ini drawback dia, kelemahan si Monte Carlo ini adalah fact the agent has to wait until the end of episode when it can obtain a return. Ya, before updating state value function. Berarti saya harus nunggu dulu sampai selesai. MC ini saya sebetulnya pretty solid convergent property because it update the value function ini toward actual return. Jadi dia, saya belum jelasin yang ini tadi ya. Sebentar. Ini ada yang disebut dengan target, ada yang disebut dengan, nanti jadi panjang tapinya. Ini di sini ada target. Ini coba lihat perbedaan antara satu sama lain antara temporal difference learning nanti sama Monte Carlo adalah perhitungan ini. Di sini. Ini disebut dengan target dia. Kenapa disebut target? Karena dia yang akan, gimana ceritanya? Nanti kalau random variable lagi. Pokoknya ini dibilang target lah ya. Ini dibilang target, MC target. Nanti satu algoritma dengan yang lain itu perbedaannya di sini. Ya, target value-nya ini. Ini previous value, ini target value-nya dikurangi previous value dikalikan dengan, Anda bisa ganti ya, ini bukan NT, bukan jumlah counting, tapi dengan, kemarin saya bilang tentang forgetting factor kan ya. Saya harus membebani, kalau misalnya saya menggunakan rata-rata, kalau saya iteratif, si rata-rata itu, reward yang lama, itu akan dianggap sama dengan reward yang baru kan ya. Nah, itu nggak bisa. Nah, bisa jadi Anda buat ini sebuah konstanta alfa, ganti dengan sebuah konstanta alfa, sehingga ada forgetting faktornya. Jadi saya menganggap reward yang sekarang lebih bagus dibandingkan yang dulu. Oke? Oke. Sekarang untuk temporal difference. Nah, temporal difference ini saya nggak perlu ngitung sampai selesai. Oke? Di sini lah, lihat langsung aja ke sini ya. Oke. Mati nih. Oh, ya. Mangga. Mana sih aslinya tadi? Oh, ini. Lupa saya. Saya mah nggak kena banget ya.
Oke. Ya. Lainnya boleh agak tebal nggak, Pak? Oh, lainnya oke. Sama warnanya jangan merah, Pak. Oh, oke. Harus sama yang garis-garis merah. Ya, apa ini? Hijau. Oke. Nggak kelihatan ya? Sorry. Oke. Nah, sekarang lihat. Kita lihat dulu hitung GT. Tadi kan saya harus menghitung GT ya. Dari awal sampai akhir. Saya jumlahin semua. Sampai RT. Ya. Saya ini akumulasiin semua. Sigmanya saya keluarin. Jadi ini. Ini tuh apa? Kalau ini GT kecil sampai T besar, ya ini kan berarti T plus 1 sampai T kan ya? Oke? Berarti saya ngitung G. Kalau sekarang SE, langkah selanjutnya SD misalkan, berarti saya ngitung GT kecil sampai T besar itu dari SE. Next state adalah SD. Berarti saya ngitung dari T plus 1 sampai T. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini. V ini adalah expected value GT sampai T besar. Untuk S tertentu. Oke. Nah, kemudian saya rubah yang ini, GT ini menjadi ini. Saya replace di sini. Mau dimatiin, matiin aja lah. Ya, berarti saya tuh banyak gak cocok sama orang dalam hal AC ya. Ini matiin. Pasti saya terdepan. Apa-apa. Soalnya Bapak kan ngomong. Iya, benar. Saya panas ngomong ya. Oke, gini. Sekarang saya punya, ini saya ganti GT. Kan di sini GT ya. Saya ganti dengan ini. Jadi RT plus 1, sigma GT plus 1 plus T. Ini secara rumus ya. Kalau expected value dari ini apa? Kalau expected value dari GT sampai T untuk S tertentu, berarti ini kan value function dari S kan. Kalau saya anggap di sini E, G, T plus T, T plus 1 ya, T plus 1 sampai T di sini. Berarti ini apa? Value function dari ST plus 1. Ya kan? Berarti value function dari state kedua selanjutnya. Ya kan? Nah, ini nggak masalah saya masukin lagi ke dalam expected value karena expected ini kan udah sebuah konstan ya. Ini kan random variable kan? Ya. Expected value dari random variable sekarang jadi konstan. Expected value dari konstan dirinya sendiri. Berarti boleh saya masuk ini harusnya dikeluarin kan dari expected value karena saya di ini sudah menghitung expected value. Tapi saya masukin lagi nggak apa-apa karena expected value sebuah konstanta itu adalah konstanta, nggak masalah. Oke, jadi boleh saya masukin lagi ke dalam kan. Oke. Nah, sekarang ya idenya gini. Berarti saya kan punya estimate value function yang selanjutnya dari trajektori yang sebelumnya kan. Ngerti nggak? Misalkan tadi saya ngumpulin SE dapat pada trajektori pertama. Terus saya dapat lagi SD pada trajektori pertama. Nah, sekarang ada trajektori kedua. Ternyata SD ini setelah SE. Berarti kan dari trajektori pertama, saya punya value function yang next state-nya, estimate. Bukan yang true loh ya. Ya. Karena saya masih, ngerti nggak? Inilah. Ini. Soalnya saya mengganti ini true value dengan estimate. Ini. Dari sini kan saya melihat, oh, ini value function untuk S, itu adalah expected value. Ini saya anggap SE ya. SE. Expected value RT plus 1 ditambah sigma expected value. Misalkan next state dari SE sekarang trajektori kedua. Misalkan ya, trajektori kedua ini, trajektori kedua nih. Trajektori kedua. Ini adalah SD lah ya. SD. Ya, oke, dari SD lah ya. Trajektori kedua adalah SD. Berarti saya mikir gini, oke, ini adalah S pada saat ST selanjutnya adalah SE berarti ini. Ya.
Artinya gini, orang berpikir, oh oke, berarti saya ingin menentukan value function yang kedua. Value function dari SE yang kedua. Artinya dari sini, kan saya punya value function SD meskipun estimasi dari trajektori pertama. Ternyata pada saat trajektori kedua dari SE itu ke SD kan. Berarti ini fungsi yang next state kan, ST plus 1, berarti next state. Itu SD. Karena ini value function, saya nggak punya value function kan, tapi saya punya estimate-nya yang dari trajektori pertama. Ada trajektori selanjutnya SD. Ada, tapi masih estimate. Ya udah saya pakai aja lah, nggak apa-apa. Oke, berarti saya mengestimasi value function lagi menggunakan estimate yang sebelumnya. Ngerti? Berarti saya memanfaatkan itu daripada saya harus nunggu ke belakang sampai selesai. Ya udah, saya langkah pertama, aksi pertama saya dapat reward-nya berapa, ditambahin dengan value function yang sudah saya estimate dulu untuk state selanjutnya. Ngerti? Pusing? Enggak lah. Inilah. Nangkep nggak? Nangkep nggak? Dikit. Gini. Menarik nih. Misalkan saya gini lah. Saya SD, ini trajektori 1 ya. SD, SE, SD lagi, SA, SB, terus N dia di F lah ya, saya anggap. Terminal state-nya S. F. Terus saya punya lagi trajektori kedua adalah ini apa sih SC ya? Saya anggap SC. Ini SE lah supaya konsisten. N. SD, SC, SD, SA, SB. Sekarang trajektori kedua saya SC. Saya punya trajektori kedua ternyata SA misalkan. Terus SD misalkan. SE. Berarti kan saya punya estimate dari trajektori pertama ya. Saya punya estimate apa? VSD kan, saya punya VSC kan, saya punya VSA, saya punya VSB. Oke, ini kan kalau Monte Carlo saya ngitung satu-satu sampai terakhir. Sekarang saya trajektori kedua. Saya ingin menghitung value function dari SC misalkan untuk trajektori kedua. Ya, pada saat state kedua, pada saat ST plus 1, saya ketemu SA. Ya kan? Saya punya SA yang lama loh ini, dari trajektori pertama untuk value function. Ya kan? Berarti saya gunakan yang lama ini untuk mengestimasi next value function dari SC. Nih. Ini artinya. Jadi expected value dari VV ini adalah RT, tapi ditambah dengan apa? Yang realnya, experience yang dia dapatkan adalah pada saat saya berpindah dari SD, saya tidak mengambil aksi, saya dapat return kan, RT plus 1. Terus membawa saya ke SC. Ya kan? SC value function yang daripada saya harus ngitung sampai ke belakang, ya. Kalau yang pingin yang true value-nya berarti saya harus ngitung V value dari tadi apa? V value dari SA, ya kan? Tapi kan saya nggak punya, tapi saya punya yang dulu. Saya pakai itu. Artinya apa? Saya mengestimate untuk SC menggunakan estimasi lagi hasil SA yang lama. Kalau saya mengestimate sesuatu dengan hasil estimate lagi, maka itu disebut dengan bootstrapping. Ya, kalau si Monte Carlo saya harus mengalami itu semua real value, dia langsung selesai sampai selesai, dia selalu experience dia semua. Tapi untuk menghindari itu, saya menggunakan supaya cepat, saya menggunakan yang tadi. Udah yang lama kan ada, saya pakailah sekarang. Kalau Anda mengestimasi menggunakan hasil estimasi, si konvergensi si nilai true value-nya untuk yang estimate itu akan konvergen ke yang hasil estimasi sebelumnya. Gini, saya mengestimasi A dengan menggunakan estimasi B.
ya, maka rata-ratanya dia akan konvergensi ke sini, berarti ada bias terhadap A. Maka biasnya membesar, variansinya mengecil. Maka time difference ini, temporal difference ini akan memperkecil variansi, tapi dia memberi besar bias. Bagaimana men-trade off? Nanti masuk ke end step. Kalau di sini temporal difference hanya ngambil satu langkah, kalau Monte Carlo dia ngambil 1000 langkah sampai selesai berapa langkah? Ada nggak in between? Di mana saya bisa balancing antara bias sama variance. Maka ceritanya adalah end step bootstrapping. Saya ngambil N berapa ke depan. Nanti berapa N value yang proper, namanya TD lambda nanti. Ya. Kalau lambda 0, itu sama dengan apa? Lambda 0 sama dengan temporal difference biasa, lambda. Siapa yang kemarin bilang temporal, dia pakai temporal difference? Pakai Q-learning. Q-learning kan sebetulnya temporal difference learning, kan? Oke. Oke, ya. Tapi yang PSC di trajektori 2 itu ngambil nilai yang sebelumnya atau dia harus dihitung dulu? Maksudnya ngambil value yang Nah, sebelumnya? kan, yang di trajektori 2 kan initial state-nya kan si SC. Ya? Nah, si value dari SC itu diambil juga dari estimasi sebelumnya atau ya, ini. harus dihitung dulu untuk awal? Ya, ini, ya ini. Sebentar ya sebelum jelasin ininya. Mana tadi? Ya. Ini. Nih. Ini lihat perbedaannya di sini. Ini adalah dari, kalau kita ngambil, ini adalah dari state yang sebelumnya, dalam artian misalnya tadi dari SE ke SA ya. Berarti ini SA yang sebelumnya. Ya kan? Kalau ini T yang sama. Artinya, dia previous value tapi yang SE juga. Ya tadi saya ngomong SE apa yang di estimate ya? SC ya, sorry. Berarti ini SC yang lama. Ini apa tadi? SA ya, SA. Ini SA yang lama dikalikan dengan sigma. Ini hasil reward dia ketika dari dari SC ke SA. Ya kan? Pada saat saya pertama kali saya ngambil action dapat reward RT plus 1. Ya kan? Dia kemudian membawa dia ke A. Nah, artinya di sini si RT ini tadi yang dapat reward. Berarti kan sebetulnya saya nggak menggunakan estimate banget. Karena saya mendapatkan data yang true-nya yang dialami itu di RT1. Benar nggak? Karena dialah yang dia peroleh pada saat dia melangkah, dapat reward gitu ya. Berarti kan saya sebetulnya tidak benar-benar mengambil. Jadi apa yang saya dapatkan adalah sesuai dengan kenyataan juga. Dalam artian saya dapatkan reward setelah saya jalani kan. Bukan yang estimate dulu, hanya dulu saja. Saya menggabungkan itu. Cuman kalau yang Monte Carlo benar-benar real yang dia dapatkan saat itu. Karena dia selalu menghitung RT saat itu kan. Tapi dalam ini enggak. Saya mendapatkan RT hanya satu. Pada saat langkahnya saja, satu langkah. Tapi saya menggunakan untuk yang selanjutnya. Udahlah, saya nggak usah ngitung ke belakangnya. Karena saya udah punya yang dulu. Tapi estimate yang saya pergunakan. Berarti kan saya mengestimate ini, basiskan estimate ini. Tapi tanpa mengabaikan apa yang saya alami. Tapi yang saya dapatkan cuma satu langkah reward-nya. Itulah temporal difference. Dia hanya pada saat T selanjutnya itu hanya memanfaatkan, dia selain memanfaatkan reward yang diperoleh pada saat langkah itu dilakukan, tetapi dia juga memanfaatkan trajektori yang sebelumnya untuk mendapatkan value function. Dapat? Oke. Itu ya. Aduh, Pak Obon, mau selesai baru datang. Enggak, saya nggak mewajibkan ini kok. Pak Obon baik banget. Nuhun, Pak Obon. Misalnya Pak. Oke. Nah, gimana? Kalau misalkan di episode 2-nya, di yang trajektori 2-nya, kan tadi asumsinya yang ST-nya itu sebelumnya itu PSA. Kalau misalkan sekarang ST-nya jadi PSB, gimana Pak? Gimana? Ntar. Saya kadang-kadang error. Gimana? SC, SA kan yang trajektori 2 terus? Gimana kalau kejadiannya di trajektori selanjutnya itu ST-nya nggak ke SA, tapi ke SB?
Misalkan di trajektori ketiga, ya, si SC-nya itu setelah SC itu bukan SA tapi itu S. ya nggak apa-apa kan, setiap trajektori berbeda kan, nggak masalah. Yang penting, makanya ini, bedakan time index sama state. Time indexnya bisa T+1, tapi kan state-nya bisa berbeda. Berarti dalam artian, saya observasi di ST sekarang ya, ST+1 bisa apa aja. Meskipun awalnya misalnya saya ingin SC. Pada saat selanjutnya di episode pertama, bisa jadi SB. Episode selanjutnya bisa jadi beda. Kalau sama ya sama aja semuanya nanti, ya. Jadi untuk bedakan antara time index sama state-nya yang selanjutnya. Kenapa di sini pakai time index? Karena state-nya nggak tahu, random kan. T+1-nya berarti state apa, T+2-nya berapa, dan sebagainya. Makanya dia nggak langsung 0, 1, 2, 3, karena bukan fix. Kita mereferensi pada time index-nya, pada time index sekian, itu siapanya, kita nggak sebutin, karena ini untuk mengeneralkan. Temporal juga modelnya harus diketahui. Nggak bisa. Karena ya, gini loh, kalau untuk simulasi, kadang-kadang kita, ya udah berarti saya harus mensimulasikan state-nya itu seperti ini. Jadi, bisa jadi experience itu berdasarkan simulated, bisa jadi dia berdasarkan real value. Misalnya gini, saya punya yang kemarin yang frozen lake itu, saya bisa bikin transisinya secara simulasi, tapi environment, tapi si agent nggak tahu. Dia harus langsung dilakukan simulasi dengan si agent itu. Tapi bukan dihitung kayak seperti yang kemarin yang dynamic programming. Saya hitung aja dari probabilitasnya kan langsung kan. Ini nggak bisa, meskipun misalkan si environment-nya itu kita bikin simulated, tapi si agent nggak tahu itu misalkan probabilitas berapa dan sebagainya. Dia harus alami sendiri gitu loh. Bagaimana mengalami sendiri? Ya kita harus pakai generator random variable dia. Gitu, tapi disimulasikan. Ngerti nggak bedanya? Ya kan? Seperti tadi, kita bisa bikin, misalkan ini, untuk men-training agent itu, saya mau minta robot ini pergi ke dalam kaum, gitu kan? Kalau menggunakan dynamic programming, saya kasih nih mappingnya. Robot ke sini, cari yang paling, kita kan cari ke sana. Tapi ini enggak, suruh aja robot berjalan. Saya tahu sebetulnya yang optimumnya itu kan, untuk simulasi. Bener nggak nih si robot itu udah optimum gitu. Dia harus ngalami sendiri kan? Gitu loh bedanya. Ngerti nggak? Ya karena maksudnya itu berarti gini Pak, karena modelnya yang nggak diketahui, maka step itu kita abaikan aja. Jadi kita merhatiin si time index-nya, bukan si step-nya. Ya harus kita hitung state-nya, karena kan kita ingin state-nya harus tahu di mana kan. Karena dia akan counting, misalnya gini. Kalau trajektori itu bisa jadi, misalkan saya SA, SB, SC, SD, SB lagi, terus SE selesai. Ya kan? Ini T, biasanya kita anggap T, ini T+1, T+2, sampai sampai tadi berapa? Sampai T ya. Terus di sini ada SA, jangan SA lagi, misalkan ini makanya gini, ini lingkungannya itu kita akan memulai starting point-nya, state-nya sama nggak? Atau random aja, nggak masalah. Pokoknya ngambil trajektori gitu kan ya. Dan bisa jadi misalkan ini SB, terus langsung SE. Ini kan saya anggap observasi pertama ST, atau ST dimanapun boleh, di sini T-nya, di sini T+1 dia kan, T+1,3 dan sebagainya. Berarti untuk yang SA ini T-nya di sini, sampai T di sini. Kalau untuk yang SC, T-nya di sini, yang selanjutnya adalah sampai berakhir T. Nggak masalah kan? Ya tetap dia harus kita perhatikan pada saat T sekian itu dia state-nya yang mana. Karena kalau nggak tahu, berarti kan saya nggak bisa counting dong untuk state itu kan. Berarti ini mah hanya untuk time indexing, dalam artian saya ingin menghitung. Ya, untuk menghitungnya, untuk mengeneralisasi lah. Sebetulnya state-nya bisa apa aja. Ya. Tapi penghitungannya adalah pada saat observasi pertama adalah T sampai T berakhir, T kecil sampai T berakhir. Ngerti nggak? Jadi state-nya tetap harus diperlihatkan, karena bagaimana saya mau counting atau menghitung state itu udah berapa kali untuk menghitung value function kan. Kalau saya nggak tahu. Oke? Ada pertanyaan lagi?
lanjut. Oke, itu temporals ya. Besok jadi kan? Tapi online ya. Jam pagi, Pak. Aduh, jangan pagi, saya ada sidang akademik. Siang bisa nggak? Atau sore? Sore nggak bisa. Siang jam 1:30. Hah? Bisa Jumatan ya? 1:30 ya? Oke. Nah, oke, ini sedikit lagi. Jadi saya udah selesai untuk bagian A, untuk learning estimate the value function-nya. Ini temporal difference itu seperti itulah. Anda coba baca, ya saya nggak perlu bacain satu-satu lah ya. Anda bisa baca sendiri dalam artian, ini sebetulnya slide saya nggak, karena ini slide pertama yang saya bikin, pinginnya sih nggak acak-acak, bukan acak-acak, terlalu banyak kata-kata ya. Nanti mungkin untuk selanjutnya, untuk kuliah selanjutnya, ingin saya bikin ini jadi sebuah notes aja, yang ininya singkat-singkat gitu. Cuman karena ya udah saya bikin aja dulu lah semuanya gitu. Tapi ini buat Anda baca, ya jelasin saya seperti ini. Gitu. Ini untuk temporal difference learning seperti itu ya. Jadi kalau Monte Carlo itu harus jalani sampai selesai, kalau temporal difference itu hanya satu step. Nanti ada end step bootstrapping. Jadi saya mau geser nih, bukan hanya satu step, bisa nggak saya end step? Terus pertanyaannya, end yang baik itu seberapa? Ya, nah itu seperti itu. Tapi yang mungkin sampai akhir kuliah ini saya nggak mungkin menjelaskan sampai yang approximate. Jadi yang saya jelasin di sini adalah hanya tabular ya, tabular metode-nya. Ya mudah-mudahan ini jadi basic nanti buat kalau Anda yang mau belajar lagi. Nah, cuman kalau mau serius tentang ini, tentang reinforcement learning, saya kayaknya sepanjang yang mempelajari ini meskipun saya belum lama ya. Jadi pertama random variable, kalau ingin benar-benar yang mendalami ini, pertama mengenai proses stokastik atau random variable, statistik harus bagus, harus dapat ya. Terus mengenai estimation, bagaimana mengestimasi. Sebetulnya ya ada teorinya sendiri kalau estimasi, ada berbagai macam. Atau bahkan yang pernah belajar Kalman filter itu sebetulnya estimasi, dari Bayesian, dari Bayesian. Terus ada yang pakai regresi, estimasi. Sebetulnya machine learning itu banyaknya estimasi. Makanya orang selalu bilang variansi bias. Ya itu ngomongnya di situ aja terus. Oke. Baik, kalau nggak ada kita ketemu. Saya nggak pernah presensi ya. Nanti saya ngitung dulu. Saya kasih nih kamu hadir kapan saja, nanti saya tulis tanggalnya, kalian control sendiri ya, baru saya masukin ke presensi ya. Nah, itu saya hampir sama dengan kuliah. Ini kuliah paling kacau dalam presensi semester ini saya. Kalau dulu saya selalu update langsung ya, masukin dan sebagainya. Kalau ini paling kacau lah. Dia satu juga sama saya. Oke. Ini coba baca dulu di rumah sampai selesai lah. Mudah-mudahan besok ada saya tambahin lagi selain yang selesai ini. Ada pertanyaan dari yang online? Nggak ada sih, Pak. Cuma besok kalau 1:30, berapa jam ya, Pak ya? Kita 2:30 ada proposal tesis, Pak, Vicky. Oh, besok ada proposal ya? Hah? Jam 1 atau kalau gitu ya? Aduh, biasanya Jumatan saya belum makan siang, terus makan siang dulu lama lagi. Saya menghindari 12.30 tuh. Kenapa saya diplot 12.30 ya? Susah saya nih. Oke. Jadi gimana? Sabtu saya nggak bisa. Minggu apalagi? Nggak apa-apa, Argat besok 1:30, nggak masalah. Boleh, Pak. Nggak apa-apa sih, Pak. Oke. Berarti besok 1:30 aja ya? Ya, Pak, Ya, ntar 1:30 minta ya. izin ya, Pak ya? Kalau Ya, misalnya nanti sudah tes proposal mulai. Ya. Oke, saya ingin menyelesaikan materi ini. Online berarti, Pak Vicky ya? Online ya, nggak usah onsite lah ya. Online aja saya dari ruangan. Oke, baik. Kalau begitu, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Vicky. Ya.